Prediksi soal nomor 1, jika A adalah luas penampang, B adalah medan magnet, maka persamaan flux yang benar adalah titik-titik. Dalam kolom jawaban bisa dilihat gambar dari flux. Luas bidang A, garis normal N, dan medan magnet B. Theta adalah sudut yang dibentuk antara N dan B. Kemudian untuk mencari besarnya flux magnet, itu bisa menggunakan persamaan flux sama dengan BA cos theta. Untuk prediksi yang nomor 2, flux magnetik yang dihasilkan oleh medan magnet B yang menembus tegak lurus permukaan seluas A adalah flux. Jika medan magnetik menjadi 3B, sedangkan luas penampang diperkecil menjadi 2/3A, maka flux magnetik yang dihasilkan adalah titik-titik. Di sini untuk keadaan yang pertama, A adalah A, B adalah B, sementara flux sama dengan BA cos theta. Kita anggap bahwa kasus pertama dan kasus kedua, nilai dari theta bernilai maksimum. Nilai cos theta bernilai maksimum, artinya theta nilainya 0, sehingga cos theta sama dengan 1, sehingga flux sama dengan B kali A. Kemudian untuk kasus yang kedua, B2 itu 3B, A2 2/3A, sehingga kita bisa menyusun atau menentukan nilai flux 2 sama dengan 3B dikalikan 2/3A. Kemudian kita sederhanakan, flux 2 sama dengan 2BA. Kita tahu pada kasus pertama, BA adalah flux, sehingga flux 2 sama dengan 2 flux 1. Nomor 3, perhatikan gambar, besarnya gegel induksi yang dihasilkan dipengaruhi oleh titik-titik. Pada soal nomor 3, itu ada flux magnetik, ada gegel induksi yang dihasilkan oleh sebuah batang yang digerakkan pada medan magnet homogen, seperti pada gambar. Nah, kemudian besarnya GGL yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh, kita lihat dulu pada persamaan umumnya, gegel induksi sama dengan BLV cos theta. Dengan demikian, untuk soal nomor 3, besarnya gegel induksi itu dipengaruhi oleh yang pertama, besar medan magnetik B, kemudian panjang batang L, dan V kecepatan batang ketika digerakkan dalam satuan meter per sekon. Jadi 3 besaran tersebut yang mempengaruhi besarnya gegel induksi yang terjadi pada gambar. Soal nomor 4, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gegel induksi pada generator adalah titik-titik. Di situ ada generator, ada gambarnya. Kemudian untuk mengetahui besarnya faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya GGL, kita tuliskan persamaannya dulu. GGL sama dengan BA omega N sin theta. Berarti faktor-faktor tersebut adalah B medan magnet, A luas permukaan atau penampang kumparan, omega kecepatan sudut, dan N adalah jumlah lilitan. Kemudian nomor 5, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gegel induksi secara umum. Kita tuliskan dulu persamaan gegel induksi yang kita tahu. Gegel induksi sama dengan min N delta flux per delta T. Kemudian gegel induksi sama dengan BLV cos theta. Gegel induksi sama dengan BA omega N sin theta. Sehingga secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gegel induksi adalah perubahan flux terhadap waktu, medan magnet, jumlah lilitan, kecepatan atau kecepatan sudut, luas penampang, dan panjang batang. Prediksi soal nomor 6, jelaskan pengertian dari flux magnetik. Flux magnetik menyatakan ukuran atau jumlah medan magnet B yang melewati luas penampang tertentu, misalkan kumparan kawat. Hal ini sering disebut dengan kerepatan medan magnet. Prediksi soal nomor 7, tentukan titik yang memiliki potensial tinggi dan rendah. Di situ ada sebuah kumparan, kemudian dimasuki sebuah magnet. Dari penjelasan yang dilakukan oleh Lenz, nanti arah arus induksi yang dihasilkan berlawanan dengan medan magnet yang dihasilkan oleh batang magnet yang dimasukkan ke dalam kumparan. Sehingga kalau misalkan kita perbesar gambarnya, itu kan ada sebuah kumparan dimasuki magnet akan menghasilkan arus. Nah, arusnya nanti mengalir sesuai dengan panah yang di bawah. Arus mengalir dari potensial tinggi ke rendah, berarti nanti Y itu potensialnya lebih tinggi daripada X. Prediksi soal nomor 8, ada kumparan terbentuk segi 4 dengan panjang 20 cm dan lebar 5 cm terdiri atas 10 lilitan. Kumparan dilalui arus 5 ampere. Kumparan berada dalam medan magnet 0,2 Tesla seperti pada gambar di atas. Tentukan momen kopelnya. Nah, di situ nanti untuk menghitung besarnya momen kopel, gunakan persamaan NIBA sin theta, NIBA sin theta. NIBA udah ada di dalam soal, hanya fokusnya di A, itu nanti kita harus mencari luas penampangnya dulu. Panjangnya 20, lebarnya 5, berarti 5 kali 20, 100, satuannya cm pangkat 2,
nanti kita jadikan ke meter persegi sehingga 100 kali 10 pangkat min 4. Momen kopel torsi sama dengan N-nya 10, I-nya 5, B-nya 0,2, sementara A-nya 100 kali 10 pangkat min 4. 0,2 kali 5 itu 1, 10 kali 1000 10.000 atau 10 pangkat 3 dikalikan 10 pangkat min 4, nanti 10 pangkat min 1 atau 0,1. Tentukan persamaan GGL induksi yang benar. Nah, ingat bahwa persamaan GGL induksi itu yang pertama, GGL sama dengan min N delta flux per delta T. Kemudian GGL induksi sama dengan minus BLV cos theta. GGL induksi sama dengan BA omega N sin theta. Dan GGL induksi sama dengan min L delta I per delta T. Presisi soal nomor 10. Komparan memiliki 1000 lilitan. Komparan ini digunakan untuk membangkitkan arus AC dengan cara menggerakkan magnet di dalamnya. Dengan fungsi flux yang dihasilkan adalah V sama dengan T pangkat 2 per 3 dikurangi T pangkat 2 per 12 min 30 Weber. Besarnya GGL induksi selama 3 menit adalah titik-titik. Di sini ada N 1000 lilitan, V sama T. T-nya itu 3 menit diubah jadi sekon dulu. Kemudian untuk mencari GGL induksi sama dengan min D diferensial flux terhadap waktu atau dV per deta. Nah, di sini kita cari dulu d flux per dt-nya itu. Ketika persamaannya diturunkan satu kali, nanti menghasilkan persamaan 2t per 3 min t per 6. Kemudian t-nya dimasukkan 180. Kemudian dari situ kita dapatkan nilainya 90. Kemudian kita kembalikan ke persamaan GGL sama dengan min n dikalikan d flux per dt. Nah, di sini nanti 1000 dikalikan 90 jadinya minus 90.000, satuannya volt.